Halo teman-teman, kembali lagi di modul 4. Jadi di video kali ini kita akan latihan sebuah studi kasus mengenai multiple linear regression. Buat studi kasusnya, Sasitu merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang teknologi. Sebagai seorang direktur keuangan, kamu diminta untuk mengestimasi profit yang akan didapatkan dari pengeluaran. Berdasarkan analisa expert secara kualitatif, terdapat 3 faktor yang berpengaruh terhadap profit sebuah startup. Kamu memiliki data pengeluaran dan profit dari 22 startup yang bergerak di bidang teknologi. Berdasarkan data yang tersedia, buatlah model regresi untuk memprediksi profit. Oke, kita langsung masuk aja di cara yang pertama dengan Microsoft Excel. Sebenarnya di Excel ini ada berbagai macam cara, tapi kita akan menggunakan salah satunya yaitu data analisis. Kita ke data dulu, kemudian ada fitur data analisis, kita klik. Kita cari yang regression. Kita oke. Kemudian untuk Y-nya kita masukin profit. Untuk X-nya kita masukin R&D spend, administration sama marketing spend. Dan kita cek label sama confidence levelnya 95%. Residualnya kita cek semua juga. Buat normal probability plots-nya kita cek. Putnya kita taruh di sini aja. Kemudian kita oke. Oke, buat dan ini adalah hasilnya dari Excel. Kita langsung aja ke cara yang kedua dengan menggunakan mini tab. Jadi kita copy dulu data dari Excel tadi, kemudian kita paste di mini tab, kemudian kita ke start, ke regression, fit regression model. Kemudian untuk responnya kita masukin profit, dan prediktornya kita masukin R&D, administration, dan marketing. Kemudian untuk grapes-nya kita klik yang 4-in-1. Kemudian optionnya 95. Resultnya juga oke aja. Kemudian storage-nya kita tambahin untuk residual. Ini untuk normality residual testnya nanti. Kemudian kita oke. Dan ini hasilnya. Kita lanjut dulu aja ke cara yang ketiga pakai SPSS. Dari SPSS ini kita masukin dulu variabelnya, ada R&D spend, administration, sama marketing spend, dan profit. Kita masukkan measurenya scale semua. Kemudian data view-nya kita masukin data yang tadi, kita copy dulu, kita copy datanya doang. Kemudian kita masukin ke sini. Kemudian ke analyze, kita ke regression, linear, dependennya kita masukin profit, independennya R&D spend, administration, sama marketing spend. Kemudian untuk statistiknya kita cek yang collinearity diagnosis. Ini buat untuk tes multi collinearitasnya, confidence interval, kita continue. Buat plotnya untuk Y-nya kita masukin S residual, sama X-nya kita set. Terus kita cek untuk normal probability plotnya, kita continue. Kemudian untuk optionnya include constant equation, ini kita oke. Oke, kita langsung mulai aja ke uji yang utama, itu uji normalitas. Uji normalitas ini bisa kita lihat di normal probability plotnya, dimana kalau kita lihat pada gambar, sebaran titik pada grafik ini udah mendekati garis diagonal, maka bisa kita katakan kalau residual atau error ini sudah terdistribusi normal. Tapi untuk mastiin lagi, kita bisa uji normalitasnya. Kita masuk lagi ke data yang tadi, kita klik analyze, kita ke regression, kita ke linear, kemudian buat save nya kita tambahin residual yang unstandarized, kita continue, kita oke.
durasinya, dan akan muncul kolom baru residual, dan kolom ini yang akan kita uji normality-nya. Kita klik analyze, kita restrict statistik, kemudian explore. Di panel listnya kita masukin unstandardized, kemudian buat plotnya kita cek normal plot speed test, kita continue. Oke. Dan bakal keluar test of normality-nya. Ini kita pakai referensinya Kolmogorov-Smirnov karena sampel kita 22, dan didapatin nilai signifikansinya 0,2 atau lebih besar dari 0,05, artinya fail to reject H0, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel 22 sampel startup tersebut kita ambil dari data yang terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut lagi ke uji korelasi. Uji korelasi bisa kita lihat di model summary ini, dimana kita lihat korelasinya sangat kuat dengan nilai 0,958, dan kemudian kita lanjut lagi ke coefficient determination yang dilambangkan dengan R-square. Nah, di sini ada R-square adjusted yang merupakan koreksi dari R-square. Kenapa ada koreksi ini? Jadi nilai R-square itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah variabel independen. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Bisa saja variabel yang ditambahkan itu tidak memiliki hubungan dengan variabel independen dan malah membuat model semakin overfitting. Maka dalam menginterpretasikannya digunakan R-square adjusted karena nilai R-square adjusted ini sudah disesuaikan dengan jumlah prediktor yang dimiliki model. Jadi dari model yang kita bangun tadi, variabel independen pada model tersebut bisa menjelaskan 90,4% variabilitas yang muncul dari variabel dependen. Dan kita lanjut lagi ke uji multikolinearitas. Dari tabel koefisien ini bisa kita lihat nilai VIF-nya, di mana nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan kemudian uji selanjutnya uji ANOVA. Uji ANOVA ini bisa kita lihat bahwa nilai signifikansinya dari regresi 0,00 sekian atau lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen ini yang dimaksud adalah gabungan dari marketing spend, administration, dan R&D. Dan kemudian uji selanjutnya uji homoskedastik. Itu bisa kita lihat dari scatter plotnya. Dari scatter plotnya kita lihat kalau data itu tersebar merata di atas dan di bawah garis titik 0. Atau bisa kita juga lihat data-data tersebut tidak membentuk pola tertentu, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tapi kalau misalnya memastikan lagi, ada beberapa uji statistik buat homoskedastis ini seperti uji Gleiser, tapi di praktikum ini kita tidak sampai ke situ. Buat interpretasi modelnya sebenarnya kita bisa lihat dari koefisien pada ini, koefisien ini, tapi mungkin biar lebih rapinya kita lihat di Minitab. Di Minitab ini juga sama isinya, ini ada uji ANOVA di mana regresinya untuk regression p-value-nya lebih kecil dari 0,05, sehingga memiliki hubungan linear yang sangat kuat atau sangat signifikan. Buat administration sama marketing spend ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Dan buat model summary-nya juga sama, ada total error dari model, kemudian R-square ini yang tadi, dan R-square adjusted yang merupakan koreksi dari R-square. Kemudian buat koefisiennya sama, ini juga untuk uji multikolinearitas. Dan ini adalah model yang kita bangun dari regresi tadi, dimana setiap penambahan satu poin pada R&D spend akan menambahkan profit sebesar 0,7828, dan setiap penambahan 1 poin pada administration akan mengurangi profit sebesar 0,1044, dan untuk penambahan 1 poin pada marketing spend akan menambah profit sebesar 0,0399. Untuk residualnya sama juga
tadi normal probability-nya kan masih berupa gambar, ini bisa subjektif kita menentukan normal atau tidaknya. Kita juga bisa cek normality testnya di sini dengan pakai kolom yang sama, ini residual. Kita ke basic statistik, kita normality test, kemudian variabelnya kita masukin yang residual, kita uji kalau mau Gauss-Smirnov, dan hasilnya lebih dari 0,5150 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal atau errornya terdistribusi normal. Itu aja buat untuk latihan soal regresi linear berganda. Terima kasih.